Hari ini kita akan membahas bioteknologi. Yang pertama, kenapa sih kita harus belajar bioteknologi? Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep dasar bioteknologi. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis bioteknologi. Siswa dapat mengetahui dampak pemanfaatan produk bioteknologi di masyarakat, dan siswa dapat mengenal berbagai produk-produk bioteknologi. Sebelumnya, apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari istilah Latin yaitu bio yang artinya hidup dan teknos atau teknologi yang artinya penerapan, dan logos memiliki arti ilmu. Jika digabungkan, bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi, atau bisa disebut juga pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Jenis bioteknologi ada 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, kita akan membahas bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional itu bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentase. Penerapan bioteknologi konvensional di bidang pangan contohnya produk tempe, kecap, keju, yogurt, roti, nata de coco, tape, brem padam, oncom, dan minuman anggur. Penerapan bioteknologi konvensional di bidang pertanian, misalnya ada kultur jaringan. Selanjutnya kita membahas bioteknologi modern. Bioteknologi modern diartikan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA, selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia. Bioteknologi modern ini diproduksi dapat digunakan untuk pangan, dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Penerapannya di bidang pertanian, yaitu tanaman transgenik. Transgenik itu tanaman yang telah direkayasa bentuk maupun kualitasnya melalui penyisipan gen atau DNA binatang, bakteri, mikroba, atau virus untuk tujuan tertentu. Nah, cara pembuatan tanaman transgenik itu ada 3 tahap. Yang pertama, gen yang telah diidentifikasi, diisolasi, dan kemudian dimasukkan ke dalam sel tanaman. Langkah kedua, melalui suatu sistem tertentu, sel tanaman yang membawa gen tersebut dapat dipisahkan dari sel tanaman yang tidak membawa gen. Yang ketiga, tanaman pembawa gen ini kemudian ditumbuhkan secara normal. Dan penerapan bioteknologi konvensional di bidang peternakan itu hewan transgenik. Hewan transgenik ini ternak yang dihasilkan dengan injeksi mikrogen ke dalam pronukleus sesaat setelah fertilisasi dan sebelum terjadi pembelahan pertama zigot. Selanjutnya ditanam ke dalam rahim induk pengganti. Terus ada juga inseminasi buatan. Teknik ini dikenal dengan nama kawin suntik, suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu. Terus selanjutnya ada manfaat bioteknologi. Manfaat yang kita dapat dari bioteknologi yang pertama adalah meningkatkan kandungan gizi dari produk pangan, baik berupa makanan dan minuman, membantu proses peningkatan agrobisnis sebagai usaha untuk produksi bahan baku. Yang ketiga, menambah jumlah lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Keempat, menggalakkan produk dari industri rumah tangga. Ada pula juga dampak negatif dari bioteknologi. Yang pertama, memicu kehilangnya plasma nutfah. Dalam hal ini makhluk hidup normal karena yang diproduksi dan dibudidayakan hanya makhluk hidup unggul saja. Yang kedua, mengakibatkan kerusakan pada ekosistem, mencemari lingkungan,
Dan yang terakhir, mengganggu aktivitas otak, khususnya produk minuman yang mengandung alkohol seperti anggur, bir, air tape, dan whisky.